Shalom para pendengar renungan ceria indah Alkitab GKSBS pada hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyerahkannya dalam berdoa. Mari kita berdoa. Kami kembali ke hadapan-Mu ya Allah ya Bapa, membawa segala puji syukur kami atas hidup kami. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya hal ini boleh menjadi bekal kami dalam menghadapi kenyataan dunia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma 8 ayat 6 dan 11. Berikut firman Tuhan. Hidup oleh roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan hidup dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, namun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang makna hidup tentang roh. Hidup menurut roh berbeda dengan keinginan daging. Hidup menurut roh adalah hidup baru dalam Kristus Yesus, hidup dalam damai sejahtera. Sedangkan keinginan daging adalah tabiat manusia yang cenderung bertentangan dengan kehendak Allah. Hidup dalam perseteruan dengan Allah yang menuntun kepada kematian. Bapak Ibu yang terkasih, roh yang memberi hidup adalah kuasa Allah yang menghidupkan dan memerdekakan. Kuasa itu melampaui kekuatan manusia. Kuasa roh Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati sehingga hidup kembali. Kuasa itu juga yang akan membangkitkan umat dari kematian sehingga hidup kembali. Roh Allah memiliki peran yang sangat menentukan kita dalam kehidupan umat. Roh Allah mampu memberikan spirit, dorongan yang menggerakkan setiap hidup kita, sehingga hidup kita diinspirasi oleh Kristus yang memampukan umat terus berjuang menghadirkan kasih Tuhan yang menghidupkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada satupun manusia yang tidak diperhadapkan dengan sebuah pilihan, sama seperti nats yang kita dengarkan. Bahwasanya di sana dituliskan hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita sebagai manusia ada dua sisi yang saling bersampingan atau berdampingan. Sama seperti siang dan malam, begitu juga penderitaan dan kebahagiaan. Mereka selalu hadir silih berganti, tinggal bagaimana kita meresponinya dalam hidup kita. Bapak Ibu, kehidupan manusia yang tidak terlepas dari penderitaan ini memang sudah sewajarnya. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, manusia seringkali diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan peristiwa, suka dan duka. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai
persoalan kehidupannya, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Bapak Ibu, kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang kita tanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan hidup. Oleh karena itu, melalui perenungan firman kita pada hari ini, kita diajak untuk belajar bagaimana mengatasi berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka yang boleh kita lalui dalam kehidupan. Dan melalui bacaan singkat dan perenungan singkat ini, kita diajak untuk belajar percaya pada kuasa Allah yang selalu memampukan dan membangkitkan yang sudah mati, dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah, kalah, ataupun terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Roh Allah mampu memberikan spirit, dorongan untuk menggerakkan hidup kita, memberikan semangat untuk hidup kita, sehingga hidup kita diinspirasi oleh Roh Kristus yang memampukan kita untuk terus berjuang menghadirkan Tuhan yang menghidupkan. Mari kita semua berjuang bersama-sama menghadirkan kasih Tuhan yang menghidupkan itu. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa. Kami berseru padamu ya Bapa, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur atas hujan dan terang yang boleh kami rasakan di hari ini. Begitu juga dengan pilihan yang boleh kami putuskan di hari ini. Kiranya firman-Mu yang sederhana ini dapat membawa kami ke dalam hidup seturut Roh-Mu, bukan seturut kehendak kami. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau memberikan apa yang kami perlukan, bukan apa yang kami butuhkan. Haleluya. Amin.